Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati napas kehidupan sampai saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari yang indah ini tertulis dalam Galatia pasalnya yang kelima ayat 1. Begini bunyi firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami hal seperti ini? Kita sudah meminta maaf kepada seseorang dan orang itu sudah mengatakan, "Saya sudah memaafkan kamu." Tetapi setiap kali kita mengingat kejadian itu, kita masih merasa bersalah. Atau mungkin kita sudah berdoa dan menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Kita berkata, "Tuhan, saya serahkan semuanya kepadamu." Tetapi setelah berdoa, kita kembali memikirkan masalah tersebut. Kita kembali takut, kita kembali cemas, bahkan sampai tidak bisa tidur. Mengapa? Karena terkadang mulut kita berkata kita sudah menyerahkan, tetapi hati kita masih memegangnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kristus sudah membebaskan kita, tetapi kita masih hidup seperti orang yang terikat. Kita sudah diampuni, tetapi masih diperbudak rasa bersalah. Kita sudah diberikan damai, tetapi masih diperbudak oleh kekhawatiran. Kita sudah dibebaskan dari dosa, tetapi masih kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama. Karena itu, Paulus berkata dalam Galatia pasal yang kelima ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Boleh kita perhatikan dikatakan Kristus sudah memerdekakan kita. Masalahnya bukan apakah Kristus sudah membebaskan kita atau belum, tetapi apakah kita mau hidup sebagai orang yang sudah dibebaskan oleh Kristus. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk berhenti kembali pada ikatan lama dan berdiri teguh dalam kemerdekaan yang sudah diberikan Kristus. Lalu bagaimana caranya kita hidup sebagai orang yang benar-benar merdeka dalam Kristus? Yang pertama, Kristus sudah memerdekakan kita. Saudara-saudari, boleh kita perhatikan kalimat Paulus berkata, Kristus telah memerdekakan kita, bukan Kristus akan memerdekakan kita. Artinya, melalui Kristus kita sudah menerima kebebasan dari kuasa dosa dan penghukuman dosa. Karena itu, jangan terus berkata di dalam perasaanmu, saya tidak layak, saya tidak mungkin berubah, saya terlalu banyak melakukan kesalahan. Kalau kita sudah datang kepada Kristus dan menerima pengampunannya, jangan terus hidup seolah-olah kita masih berada di dalam penjara masa lalu. Masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Yang kedua, jangan kembali pada ikatan yang lama. Paulus berkata, berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk
perhambaan. Ini adalah peringatan karena seseorang bisa saja sudah dibebaskan tetapi kemudian kembali pada ikatan ataupun perbuatan-perbuatan lama, yaitu melakukan dosa di dalam kehidupan mereka. Contoh sederhana, kita sudah berusaha mengampuni, tetapi setiap kali mengingat kesalahan orang tersebut, kita kembali merasa marah. Kita sudah berdoa menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, tetapi beberapa jam kemudian kita kembali merasa cemas. Kita sudah meninggalkan kebiasaan buruk, tetapi ketika ada kesempatan, kita kembali melakukannya. Tuhan sudah melepaskan kita, tetapi kita sendiri yang kembali memegang rantainya. Karena itu firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, berdirilah teguh. Yang ketiga, kemerdekaan harus dijalani bersama Kristus. Saudara-saudari, menjadi orang yang merdeka bukan berarti kita bebas melakukan apa saja. Karena kemerdekaan dalam Kristus berarti dulu kita hidup dalam dosa, sekarang kita hidup dalam Tuhan. Dulu kita mudah membenci, sekarang kita belajar mengampuni. Dulu kita dikuasai kekhawatiran, sekarang kita belajar percaya. Dulu hidup kita untuk menyenangkan manusia, sekarang kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Jadi kemerdekaan orang Kristen bukan berarti saya bebas melakukan apa saja, tetapi saya bebas dari dosa supaya saya dapat hidup bagi Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, kalau hari ini ada yang masih terikat oleh dosa, terikat rasa bersalah, terikat kepahitan, ketakutan, atau masa lalu, dengarkanlah firman Tuhan. Kristus telah memerdekakan kita, maka jangan kembali menjadi budak. Ketika godaan datang, berdirilah teguh. Ketika masalah datang, berdirilah teguh. Ketika masa lalu menghantui, berdirilah teguh. Karena yang memerdekakan kita bukan kekuatan kita sendiri, tetapi Kristus. Mari sama-sama kita ingat, Kristus sudah memerdekakan saya. Kristus sudah memerdekakan kamu dan sudah memerdekakan kita semua. Maka baik saya, kamu ataupun kita semua, jangan mau kembali menjadi budak dosa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu melalui firman-Mu yang luar biasa yang mengingatkan kami pada hari ini untuk berdiri teguh, untuk merdeka di dalam Kristus. Tuhan berikan kami kekuatan serta kebijaksanaan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa untuk setiap aktivitas, kegiatan, dan tugas tanggung jawab sepanjang hari ini. Mari Tuhan yang memberkati. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.